Puji nama Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kalau di Bali ini kita bisa onsite. Saudara-saudara kita yang di Jakarta masih banyak yang belum bisa ya. Kalau kita sudah bisa kumpul sama-sama, sudah bersyukur. Kita bisa ada di tempat ini. Untuk itu, kalau bisa ibadah, saudara ibadah dengan sungguh hati, datang dengan cinta akan Tuhan, kerinduan akan firman Allah, maka pasti pulang diberkati. Siapapun yang berbicara, ketika saudara rindu kepada Tuhan dan firman-Nya, pasti pulang diberkati. Amin. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ini kalau direnungkan berat sekali ya. Kayaknya mampu nggak kira-kira? Sulit kita mengerjakan, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan dan Roh-Nya yang kudus yang menuntun kita. Waktu kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Kita akan mampu melewati bersama dengan Tuhan. Ya, saya ambil ayat dari Filipi pasal yang pertama ayat 27-28. Sudah ada di sini gede. Saudara mau catat di iPad saudara, di handphone saudara, di Alkitab gak apa-apa. Saya bacakan buat kita semua. Hanya, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan. Katakan berpadanan. Dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Melihat perbuatan yang berpadanan dengan Injil Kristus itu sendiri. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Selanjutnya, nanti kita lanjutkan. Waktu Paulus menuliskan ini, dia berharap bahwa orang yang hidupnya berpadanan itu bisa dilihat. Kalau nggak bisa datang, bisa didengar. Apa yang saudara dengar kepada jemaat Tuhan di Pulau Bali? Kita di sini tahu keadaan, tapi bagaimana di NPCC, bahkan di satelit kapal, di Dalung, di RRCC, di lembah pujian, apa yang kita dengar? Yang mereka perbuat. Atau mungkin jemaat di sana apa yang didengar dari jemaat di Kuta atau KRC ini. Mereka tidak bisa lihat tapi mungkin mereka bisa dengar. Kalau saya bisa lihat karena datang ke sini. Lihat saudara datang dengan wajah saudara yang penuh antusias. Saya lihat dari wajahnya sangat mengharapkan firman Tuhan. Dari wajahnya penuh dengan belas kasihan. Dari wajahnya penuh dengan sukacita. Sekalipun ada saudara beban berat persoalan dalam hidup saudara, tapi saudara tetap sukacita. Lihat kanan kirinya, harusnya begitu. Harusnya begitu, karena kita punya Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan kita. Walaupun kadang gak selesai, tapi percayalah, itu menjadi proses dalam hidup kita untuk belajar. Paulus punya kerinduan kalau dia datang, dia melihat bahwa jemaat di Filipi itu berpadanan atau hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau Paulus tidak lihat, dia dengar. Sekarang mari cek diri kita. Kalau orang lihat kita, mungkin Pak Arifin enggak ya. Pak Anton juga nggak bisa ngelihat semua. Pak Franky juga nggak bisa ngelihat semua. Gembala sektor, gembala komsel nggak bisa lihat kehidupan saudara di rumah. Tapi pasti saudara tahu apa yang saudara kerjakan buat Tuhan. Jadi hari ini kita cek diri kita. Apakah hidup kita selaras? Apakah hidup kita sepadan dengan yang firman katakan? Saudara yang tahu. Di tempat ini justru kita harus merenungkan bagaimana firman itu betul-betul kita hidupi. Hamba Tuhan mengingatkan kembali. Pertanyaannya, saya bisa merubah hidup saudara enggak? Nggak bisa kan? Pak Franky bisa merubah hidup saudara enggak? Nggak bisa juga. Kalau saudara hatinya bilang nggak mau, ya nggak bisa. Tapi yang bisa mengubahkan hidup saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan sepadan dengan Injil Tuhan, selaras dengan Injil Tuhan, saudara sendiri. Ketika saudara berkata, yes, firman itu aku pegang kuat-kuat dan aku kerjakan dalam kehidupanku, maka terjadi. Jadi keputusan ada dalam kita masing-masing. Tugas hamba Tuhan mengingatkan dengan firman-Nya. Ketika saudara mengambil kata iya, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dengan sungguh-sungguh. Perubahan terjadi. Amin. Betul-betul terjadi. Saya melihat banyak orang yang diubahkan Tuhan. Belakangan ini ketika mereka dari kepercayaan lain, itu sama istrinya ngomongnya luar biasa.
Luar biasa. Kasar. Bahkan istrinya pernah diturunkan di jalanan. Ketika ribut, turun di sini, turun di sini. Ditinggal betul-betul di jalanan. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau dari wajah-wajah para pria di sini, ada para pria yang penuh dengan kasih, bersabar, sama istri nggak pernah marah-marah. Kelihatan dari tampangnya. Coba saya lihat sebentar ya. Oh iya. Semuanya baik-baik. Tapi waktu pria ini ketemu dengan Kristus, dia sempat dilayani Pak Franky, baptisan itu. Ini kejadian nyata, ini enggak bukan main-main. Ada di kapal orangnya. Dilayani Pak Franky, lalu diserahkan ke saya, dia bercerita. Dulu saya kasar luar biasa. Tangan, kaki, pantat main semua. Barang-barang main juga. Apalagi mulut, paling sering. Itu seperti panah yang paling tajam dalam hidupnya, sehingga istrinya menangis dan bahkan mau melarikan diri. Bahkan sempat istrinya bilang, udahlah saya mending dipiara sama orang lain. Ngerti ya? Meninggalkan suaminya. Sampai seperti itu. Lalu ketika dia dengar firman, berubah langsung? Enggak. Itu pergumulan dalam hidupnya. Sampai dirinya berkata, Tuhan, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia mulai bertobat, dia mulai melihat firman, membaca firman, merenungkan dan melakukannya. Apakah semuanya baik? Tidak. Diusir dari keluarganya. Keluar kamu dari sini. Bawa barang yang barang yang kamu beli. Yang punya bapaknya nggak boleh. Bawa. Diusir tanpa diakui. Bahkan pernikahannya nggak datang orang tuanya. Saya yang menikahkan. Tapi hari ini orang tuanya sudah ikut komsel. Ketika melihat, wih, anak gue yang dulunya begono jadi begini. Begitu luar biasanya perubahan terjadi. Dari mana itu? Keputusan hatinya. Bukan hamba Tuhan, keputusan hatinya. Jadi hari ini kita sama-sama. Kita putuskan bersama dalam setiap hati kita masing-masing. Kita masuk untuk ikut dalam kasih Tuhan itu. Firman yang kita baca dengar, ambil. Dan kita berkata, Tuhan aku mau kerjakan. Maka perubahan besar terjadi dan orang melihat saudara berubah. Ketika orang melihat saudara berubah, ketika mereka mendengar saudara berubah. Dan itu yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Filipi. Hari ini anak itu main, tadi dia main musik dengan luar biasa, bagus. Waktu dia mulai bertobat baru-baru, dia adalah seorang yang pimpinan di dalam kantornya. Tapi waktu dia masuk di satelit kapal, ya coba kamu bantu gulungin kabel, angkat-angkat, dikerjakan sampai hari ini. Perubahannya luar biasa ya. Jadi hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus terlihat. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu didengar oleh orang lain. Di kapal berubahnya jemaat di sini mendengar. Kalau kita berubah dan hidup dalam atau selaras atau sepadan dengan Injil Tuhan, maka orang akan melihat perubahan dalam hidup kita. Istri saudara melihat perubahan, suami saudara melihat perubahan, anak saudara lihat perubahan dalam hidup saudara. Tapi semua diambil dari diri kita yang harus memutuskan untuk ikut bagian dari kerajaan Allah. Menjadi bagian dari firman Tuhan. Gak bisa yang lain. Siapa yang mau memutuskan hari ini untuk berjalan dalam Injil Kristus? Bisa angkat tangannya? Oh belum semua nih. Lagi nih. Wah kalau angkat tangan nanti dihakimi Tuhan. Malaikat nyatet nih. Ntar ditanya loh, kamu bilang iya kok gak dilakukan. Saya kasih kabar baik. Ketika hidup kita berserah kepada Tuhan, maka roh yang menghibur, Yohanes 14, akan menuntun saudara dalam kebenaran. Jadi yang mengerjakan Tuhan, santai aja men. Santai aja bro. Ikut Tuhan tuh enjoy. Walaupun ada banyak masalah, tapi enjoy menghadapinya. Waktu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidup saudara. Waktu kita berkata, Tuhan ampuni dosa-dosaku, maka Dia yang setia dan adil menuntun hidup saudara.
untuk berubah. Sehingga itu semua dapat dilihat, semua dapat didengar dan dirasakan. Apa buah-buah pertobatan kita sudah sempurna? Mungkin belum, saya pun masih terus belajar. Tapi paling tidak ada perubahan dalam hidup saudara ketika saudara percaya Kristus. Dan hidup yang berpadanan dengan Injil berarti itu melakukan kehendak Tuhan. Dan itu sulit, iya. Tapi waktu kita berserah dan mau, maka terjadi. Kejadian yang di kapal ini menjadi kesaksian bagi kita bersama. Hari ini orang tuanya yang dulu tidak hadir, sekarang ikut komsel. Bahkan waktu kena COVID, saya yang layan, gak ke dokter. Saya yang colok-colok itu. Habis dicolok, dilihat positif, Pak kita berdoa. Waktu berdoa begini saudara. Tuhan Yesus engkau baik. Lain kan? Kenapa orang tua ini yang benci melihat anaknya percaya kepada Kristus? Tapi hari-hari ini berkata puji Tuhan dan terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena melihat perubahan di anaknya. Mendengar perubahan di anaknya. Dan menjadi kesaksian. Berarti anaknya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita? Yang sudah percaya lama mungkin. Dia baru percaya belum lama kok, baru 2 tahun lebih. Tapi sudah membuat perubahan besar dalam keluarganya. Keluarganya satu-satu mulai datang. Bertanya. Jadi mulai bapaknya, ibunya, Mama kok kesana berubah ya? Oh ya di situ bagus, di komsel. Bapaknya datang lihat perubahan dan akhirnya mereka melihat perubahan yang luar biasa. Dan hari ini anak itu menjadi gembala komsel. Dari satu keluarga yang saya layani ini berkembang. Bahkan sekarang sudah mau berlipat kali 2 komsel. Jadi ada 3 komsel sama komselnya dia. Membawa perubahan bukan hanya dirinya, keluarganya, tapi orang lain juga. Mau? Mau kita jadi berkat buat orang lain? Putuskan hari ini. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita bahas. Selanjutnya, dikatakan begini. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri. Katakan teguh berdiri. Dalam apa? Satu roh. Kita percaya roh siapa tuh? Roh Kudus. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Karena banyak iman goyah hari-hari ini. Ketika pandemi, jangan bilang sedikit loh yang sudah percaya Kristus, tidak lagi percaya kepada Kristus karena masalah keuangan. Terjadi. Yang timbul dari berita Injil. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Pesannya jelas, teguh berdiri dalam roh. Berjuang untuk iman, dan ayat 28 bilang begini. Dan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Ya, kita dibilang itu kan sesat. Tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Siapa lawan kita hari ini? Apa yang membuat kita khawatir dan takut? Apa yang membuat kita gentar menghadapi kehidupan? Apakah pandemi? Atau orang-orang di sekeliling kita yang menekan kita? Karena saya pernah mengalaminya. Tadi baru cerita-cerita sama Pak James, Pak Anton di bawah. Bagaimana kerusuhan 98 terjadi. Dan saya ada di situ. Satu kali saya pernah mengalami di daerah Jawa Timur lah. Saya nggak mau sebut tempatnya. Itu sudah dikepung mobil sendiri. Bahasa Jawa, oke ngomong lewat gitu. Kalau enggak diperiksa KTP, ya mungkin enggak sampai sekarang di sini saya. Tapi semua itu saya pernah lewati dan betul-betul takut saudara. Kalau kita digebukin, mati, dibakar. Kasus 98 itu di depan saya persis loh, motor itu. Satu mobil Panther waktu itu. Dikeluarin orangnya semua, diambil mobilnya, diterbalikin, dibakar, orangnya dipukulin. Itu di depan kita. Dan Jakarta waktu itu luar biasa. Ketika ada di situasi itu, takut itu ada. Gentar itu ada. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya. Itu saja yang saya bisa ucapkan. Tuhan tolong saya. Dan betul, Tuhan menolong. Motor kita naik di jalan tol, nggak ada lagi di depan orang banyak, nggak bisa keluar di jalan tol.
Warga tiba-tiba mengeluarkan balok papan itu. Karena rumput begini, di sini tembok yang di tol itu. Dikasih balok papan. Dari tembok ke rumput kan lobang. Akhirnya kita tuntun motor itu, dibantu warga, diturunin karena masa dari sana sudah datang. Saya lolos ketika berkata, Tuhan tolong saya. Pertanyaannya, situasi apa yang membuat kita takut? Lalu apa yang keluar, respon apa yang keluar dari hati dan mulut kita? Kebanyakan orang latah. Sika para sakatara masyanana. Ya latah. Tapi Yesus punya nama. Sebut nama Yesus dan tolong Tuhan, maka terjadi penyelamatan oleh Tuhan. Kalaupun kita mengalami hal-hal itu, mungkin karena memang ditakdirkan martir. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah salah pilih orang. Dia akan tolong tepat pada waktunya. Ya, yang pertama itu kita berbicara tentang teguh berdiri dalam roh. Saya ambil dari 1 Korintus 16 ayat 13 bilang gini. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai apa? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki digambarkan orang yang kuat. Laki-laki digambarkan orang yang perkasa dan tetap kuat. Itu gambaran seorang pria. Tetapi di dalam iman, di dalam berdiri dalam roh ini, kita harus digambarkan seperti itu. Kenapa kita harus berdiri di dalam roh? Karena Tuhan bilang waktu dia pergi ke surga, dia akan berikan rohnya yang kudus. Kita harus berjalan bersama dengan itu. Kadang kita lupa dalam kehidupan kita melupakan Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam Efesus 4 ayat 3 bilang ini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh itu gak bisa diciptakan manusia. Kesatuan roh itu Tuhan yang memberikan. Kita tinggal menikmatinya. Oleh ikatan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Ini. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera siapa? Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah engkau dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera Tuhan itu yang memerintah dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Jadi kalau bicara tema guide, yang menuntun kita itu damai sejahtera Tuhan yang ada di hati kita. Tapi masih banyak loh orang-orang yang hidupnya dituntun sama kecewa. Orang-orang yang dituntun sama sakit hati. Orang-orang yang dituntun sama rasa takut. Bahkan ada orang-orang yang dituntun karena sakit hati sama suaminya. Selama hidupnya benci sama pria. Ada orang yang dituntun dari rasa takut. Takut ditinggalkan. Ada orang-orang yang dituntun dari dalam hidupannya dari kekhawatiran, takut akan hari esok. Sehingga apa-apa serba ketakutan. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang dituntun hidupnya karena takut sama virus corona. Jalan ke sini takut, jalan ke sana takut. Semua jadi serba takut. Keluar semprot kaki, semprot tangan, semprot mobil. Masuk buka baju, semprot semua. Oh itu kan harus jaga protokol kesehatan dan semprot semua. Gak apa-apa sih. Tapi gak boleh kita digerakkan dengan ketakutan. Saya kasih contoh, saya bukan melawan protokol, tidak. Tapi pernah kejadian. Masuk ke ruangan dan ternyata itu dua-dua meninggal karena COVID. Saya sudah dalam ruangan, gimana ceritanya tuh? Mau keluar sudah tanggung. Sudah di dalam. Ya sudah saya bantu. Karena juga dokternya yang formalin jenazah COVID ini cuma sendiri, akhirnya saya bantu menggulingkan jenazahnya ke kanan, ke kiri. Belum dia apa-apain tuh. Terus bungkus pakai plastik, bantu. Itu jenazah COVID. Tapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan, tidak terpapar saya. Mulai saya berpikir, iya kalau saya punya ketakutan berlebihan, akhirnya hidup saya didorong sama ketakutan itu.
Ada orang minta didoakan, saya pergi ke rumah sakit kapal UGD nih. Begitu saya masuk ke UGD kapal, tuh jejeran semua batuk. Di sini batuk semua, jedung-jedung. Saya cuma pakai masker. Waduh, tapi saya mau melayani Sang Raja. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Covering saya, berikan perlindungan. Saya datang, jam 10 saya berdoa buat orang ini dan jam 11 hasilnya akan keluar. Dia batuk-batuk pakai ventilator. Kami percaya Tuhan, berdoa kesembuhan terjadi. Di situ udah batuk-batuk semua, selesai itu saya keluar. Jam 11 hasilnya keluar positif. Semua itu positif yang di deretan itu dan masuk ke ruang ICU dikasih gambar. Sebelumnya saya di situ berdoa dengan mereka batuk-batuk. Terus gimana saya? Lalu ketakutan, aduh Tuhan nanti saya kena. Kalau saya digerakkan situ akhirnya saya nggak jadi orang yang suka periksa orang yang terpapar kan. Tapi dari situ saya melihat Tuhan pasti memberikan perlindungan. Saya juga nggak boleh main-main dengan hal itu. Tetap menjaga. Keluar dari sana saya cuci tangan. Bersihkan badan, masuk mobil, pulang. Tapi sampai hari ini perlindungan Tuhan ajaib. Saya tidak terpapar. Dan itu berulang kali ketemu dengan yang positif. Karena periksa kan. Kemurahan Tuhan tidak terpapar. Semua karena Tuhan. Jadi saya nggak gentar nih. Tapi saya waspada. Dan saya percaya Tuhan melindungi. Hari ini hidup kita didorong sama apa? Kalau teguh berdiri dalam roh berarti kita harus berani seperti laki-laki. Dan ingat damai sejahtera Tuhan Yesus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan lagi didorong sama rasa kecewa. Buang jauh-jauh. Percuma tidak akan membuat saudara itu berjalan dengan penuh damai. Sekalipun saudara punya alasan saya berhak kecewa Pak. Karena saya diperlakukan seperti ini. Ya. Pertanyaannya, kalau saudara pertahankan itu, besok saudara tetap kecewa. Masa kita mau terus didorong hidup kita sama rasa kecewa? Tapi saya ketemu suami saya terus Pak. Setiap hari. Belajarlah mengampuni. Belajarlah mengampuni. Tapi gak berubah-berubah Pak. Ada satu buku yang berkata merubah pasangan tanpa perkataan. Kalau nggak bisa juga panggil pendeta suruh marahin suaminya. Cara yang cepat. Tapi belajarlah melepaskan pengampunan. Ketika suami atau istri saudara berubah, saudara akan bersuka cita. Karena perubahan itu datang dari Tuhan. Tapi mari kita berjuang untuk melepaskan semua kecewa, sakit hati. Karena tidak membuat kita bersuka cita setiap hari. Masalah kemarin cukup kemarin, hari ini berjuang lagi bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam roh yang menuntun kita. Berjuang di dalam dengan iman, itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yudas 1 ayat 3. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Jadi iman itu diperjuangkan saudara. Karena setiap hari iman kita bisa lunak. Setiap hari iman kita bisa hancur. Setiap hari iman kita bisa pudar ketika kita membaca berita. Buka media sosial. Begitu banyak hal yang bisa membuat iman kita luntur. Jadi iman itu harus diperjuangkan. Bahkan kalau di kematian kita menguburkan orang kan, terima kasih Tuhan. Inilah pahlawan iman yang memperjuangkan imannya sampai hari akhirnya. Mungkin dulu peperangan kita melawan pasukan Roma ya. Kita dibunuh dan dibantai. Tapi hari ini iman saudara dipertahankan di media sosial, di situs-situs. Kita bisa gugur di situ. Iman harus diperjuangkan untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu. Kepastikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Buka media sosial, ada pemecahan? Iya, apalagi sekarang lagi rame ya. Sekarang lagi rame kan? Bisa pecah loh itu.
Bangsa ini juga rawan pada akhirnya. Tapi ketika kebenaran dibukakan memang terjadi sesuatu. Untuk itu pastikan saudara berjuang dengan iman saudara. Karena ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi iman itu harus ada. Persoalan kita hadapi, iman harus ada. Jangan sampai kita terseret. Dan iman kita menjadi lemah pada saat Kristus datang. Tapi waktu Kristus datang, iman kita berapi-api. Iman kita menyala-nyala tetap di dalam Tuhan. Amin. Itu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yang terakhir, tidak gentar terhadap musuh. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan ego atau kehendak. Nggak bisa dibunuh sama mereka. Ketika kita dibunuh tubuhnya, tapi perasaan kehendak kita kan tetap percaya kepada Kristus. Itu yang disebut dengan martir. Karena jiwa di dalam perjanjian lama itu kan disatukan dengan roh. Perjanjian baru disebut dengan 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi perjanjian lama kan bicara cuma tubuh dan jiwa. Disatukan di dalam roh. Disebut dikotomi. Perjanjian lama, trikotomi. Jadi hari ini kita belajar. Kalau dikatakan gini, tidak gentar terhadap musuh. Musuh apa yang terbesar dalam hidup kita? Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Tapi halangan ini ada. Untuk itu berjuang dengan iman. Berdiri teguh di dalam roh, percaya. Yang terakhir, tidak gentar terhadap musuh. Apa yang paling ditakutkan sama hidup kita, itu yang harus kita perjuangkan untuk dilawan bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau takut akan hari depanmu? Engkau takut akan keadaan pandemi dan akhirnya gak tahu apa yang terjadi, engkau ketakutan? Kita bersama dengan Tuhan. Amin. Sudah banyak kesaksian bahwa mereka yang berjuang bersama dengan iman mereka, mereka yang tidak gentar terhadap lawan mereka, Tuhan yang mengambil alih persoalannya. Dan kita tampil sebagai pemenang-pemenang Allah. Haleluya. Jadi seharusnya kita bersyukur atas kebaikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.